Nah, di sini memang agak lucu sekali ya. Di sini bahkan Andre Rosiade usul debat capres cawapres pakai bahasa Inggris. Ya kita ketahui kan di sini Andre Rosiade dari Gerindra ya, dan bahkan mengusulkan debat cawapres dalam bahasa Inggris. Menurut saya juga sangat lucu sekali, apalagi juga ditujukan oleh masyarakat Indonesia. Ya seharusnya pakai bahasa Indonesia saja lah, pakai bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Menurut saya itu sudah keren sekali. Apalagi pada waktu lalu ya cawapres dari Pak Prabowo Subianto bahkan ya secara tidak langsung sih terpeleset lidah 2 kali, bahkan menyebut asam sulfat ternyata asam folat untuk ibu hamil. Nah, bayangkan membedakan asam sulfat dan asam folat kadang-kadang terpeleset lidah, apalagi kalau besok debat capres cawapresnya pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang debat pakai bahasa kita sehari-hari saja, kadang-kadang kita bingung apalagi pakai bahasa Inggris. Di sini menurut saya sangat lucu sekali. Nah, kemungkinan di sini Andre Rosiade juga tidak belajar dari sejarah. Wow, sejarah padahal masih beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya pada tahun 2018. Bahkan juga adik dari Pak Prabowo Subianto pada waktu lalu juga berpendapat, yaitu di sini pada Kamis 20 September 2018 debat capres pakai bahasa Inggris adik Prabowo yang usulkan goblok. Nah, di sini kan menurut saya sangat lucu sekali ya. Di sini ketika besok ada debat capres cawapres yaitu pada Pilpres 2024 mendatang yang diadakan KPU, bahkan dari Gerindra sendiri Ade Rosiade mengusulkan yaitu debat capres dan cawapres menggunakan bahasa Inggris. Ternyata di sini pada tahun lalu juga sudah pernah diusulkan, dan bahkan juga adik Prabowo yang mengusulkan debat memakai bahasa Inggris itu adalah goblok. Di sini sangat unik dan lucu sekali. Yang satunya mengusulkan debat bahasa Inggris, yang satunya tidak. Ya, saya setuju dengan adik dari Pak Prabowo Subianto. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Kadang-kadang memakai bahasa kita sehari-hari saja ketika debat itu kadang-kadang kebingungan, apalagi memakai bahasa Inggris coba. Di sini sangat lucu sekali. Di sini yaitu dari CNN Indonesia. Saya jadi penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika di sini Andre Rosiade mengusulkan debat capres dan cawapres berbahasa Inggris. Di sini dari Alvindo Big No, ini Indonesia, rakyat juga ingin mengerti apa yang disampaikan capres dan cawapresnya. Andre mending diem deh. Di sini dari Zoraida, biar masyarakat yang menilai, kata Beli Sayur. Penilaian aku dari ke-6 calon yang value-nya tertinggi adalah Anies Baswedan, Prabowo, Mahfud, Muhaimin, Ganjar, Gibran. Ya terserah lu dah. Di sini berbicara dengan bahasa Indonesia saja bisa keliru. Di sini dari Nawak, Andre Rosiade mau mempermalukan si anak konstitusi itu ya. Ini Indonesia bukan di luar negeri, banyak masyarakat yang nggak paham bahasa Inggris. Jangan aneh-aneh, jangan jadi akal-akalan lah. Nggak perlulah gaya sosokan pakai Inggris, toh ini acara capres NKRI bukan Amerika. Ya saya sangat setuju sekali lah. Jadi di sini memang ada pendapat ya pada Pilpres 2019 yang lalu, dan bahkan juga usulan pakai bahasa Inggris ditolak mentah-mentah oleh adik Prabowo Subianto. Di sini dari viva.co.id, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim tidak setuju dengan usulan debat capres harus menggunakan berbahasa Inggris. Adik Prabowo Subianto itu mengatakan debat capres idealnya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Saya tidak setuju, ngapain bahasa Inggris? Siapa yang mengusulkan itu goblok, kata Hashim saat di Universitas Brawijaya Malang pada 20 September 2018 yang lalu. Hashim mengatakan debat capres idealnya dilakukan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik, alasannya agar masyarakat mampu menikmati debat visi dan misi calon pemimpin Indonesia. Nah, di sini kan repot memang kalau tidak membaca sejarah ya, tidak mengenal sejarah. Pada waktu lalu, pada Pilpres 2019 yang lalu juga ada yang mengusulkan debat capres dan cawapres pakai bahasa Inggris. Tetapi saat ini tiba-tiba Andre Rosiade mengusulkan debat memakai bahasa Inggris. Nah, menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Nah, dari sini yaitu Andre Rosiade, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Sumatera Barat, Andre Rosiade mengusulkan debat capres cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Andre menyebut calon yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional. Kami tegaskan, kami tidak takut menghadapi debat
debat capres-cawapres apapun keputusan KPU. Bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris, kata Andre dalam keterangannya pada Senin 4 Desember 2023. Di sini bahkan juga sudah ada komentar ya sebanyak 207. Wow. Kalau menurut saya sih, kalau dari paslon-paslon lain menurut saya siap apapun yang dilakukan oleh KPU besok ketika debat. Menurut saya semuanya siap lah. Ya dari Ganjar, Pak Mahfud juga siap. Bahkan pada waktu lalu ketika Pak Mahfud MD mengomentari tentang goreng martabak, bakar sate pun siap ketika itu dilakukan oleh KPU. Dan ketika debat dihapus diganti goreng martabak misalnya, di situ Pak Mahfud bahkan siap, apalagi cuma bahasa Inggris saja ya. Menurut saya semuanya siap lah. Tetapi kemungkinan masyarakat Indonesia yang tidak, karena memang kalau saya pribadi mengikuti debat capres dan cawapres di sini ya kepingin melihatlah visi misi dari masing-masing capres dan cawapres di situ. Ya sehingga biar tidak salah pilih lah. Tetapi kalau memakai bahasa Inggris menurut saya juga lucu, apalagi di sini juga capres dan cawapres untuk Presiden Indonesia. Nah, bahkan dari sini juga banyak komentar-komentar yang menolak, yaitu usulan dari Andre Rosiade ini, yaitu debat capres dan cawapres dalam bahasa Inggris. Banyak yang menolak. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa Indonesia saja masih belibet dan bahkan juga keseliu lidah dan lain sebagainya, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Jadi sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Masuk goblok ondek mandek. Wahaha 2018. Jelas ini pelanggaran undang-undang. Usul-usul seperti itu bukti bahwa mereka ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Masih mending karena semua Islam dibuat tes baca Al-Quran. Walau di luar konteks tapi masih masuk akal dan tidak melanggar undang-undang. Di sini memang Andre Rosiade pada waktu lalu mengusulkan debat capres dan cawapres memakai bahasa Inggris. Ya, tapi di sini dari berita di sini memang banyak penolakan ya, yaitu debat capres cawapres bahasa Inggris. Apalagi pada waktu lalu juga ketika acara debat, ketika diundang dialog terbuka ataupun diskusi terbuka, itu juga dari paslon nomor 2 ya, bahkan juga sering absen, yaitu Prabowo dan Gibran. Dan bahkan pada waktu lalu juga viral, bahkan Gibran pun salah menyebut yaitu asam folat, tetapi Gibran menyebut asam sulfat. Nah, bayangkan, itu padahal masih bahasa Indonesia. Itu saja bahkan juga sudah kepleset lidah, apalagi kalau besok ketika debat capres dan cawapres akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Menurut saya juga lucu sekali. Ya, mendingan seperti pada Pilpres 2019 lah, di mana di situ ada debat cawapres khusus. Artinya di situ dari cawapres masing-masing itu akan melakukan sesi debat dan tanpa didampingi oleh capres. Menurut saya sangat keren sekali. Kiai Haji Ma'ruf Amin pada waktu lalu juga berkomentar tentang hal ini. Seharusnya dilakukan pada sesi debat capres dan cawapres seperti pada Pilpres 2019 yang lalu. Itu usul dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.